Halo teman-teman, sekarang kita jumpa lagi dalam Erich Fromm, tapi bagian yang kedua ya. Masih ingat, Fromm itu prinsipnya mengatakan manusia itu merasa kesepian dan terisolir dari dunia dan manusia-manusia di sekitarnya. Dia nggak nyaman. Semestinya itu bagian dari kebebasan. Masih ingat waktu saya ceritakan tentang film Castaway di video yang pertama, orang yang terdampar di satu pulau itu sebenarnya dia bebas. Apapun dia bisa lakukan di pulau itu. Tapi faktanya dia merasa sepi, ya terisolir, kan dia seorang diri. Nah, kira-kira kehidupan kita itu seperti itu. Nah, di bagian kedua ini, Fromm mengupakan ada dinamika akibat beban kebebasan. Jadi bebas itu malah jadi beban, karena merasa kesepian dan terisolir. Ya, nah, apa saja bentuknya? Karena dia tidak nyaman ketika dia bebas. Maka untuk melepaskan diri dari rasa tidak nyaman itu ada dua bentuk. Yang pertama yang negatif, yaitu mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Dan ini bentuknya ada tiga, authoritarian, destruktif, dan conformity. Ada tiga. Dan yang kedua adalah positive freedom, ya, kebebasan positif, ya, bentuk yang lebih sehat dalam menanggapi beban kebebasan itu. Kita lihat satu persatu bentuk mekanismenya, ya hampir seperti mekanisme pertahanan ego, tapi ini versinya Fromm. Yang pertama adalah authoritarianism, ya, otoriter, ya, keotoritasan. Jadi karena manusia itu nggak bisa sendiri, maka dia cenderung akan menyerahkan diri atau mencampur adukkan atau mengikatkan diri dengan orang lain dengan tujuan bisa dapat perlindungan, atau sebaliknya menunjukkan adanya kekuasaan yang dapat mengikat orang lain. Maka itu ada dua istilah yang terkenal. Yang pertama masokistik. Pernah ingat ya, masokistik itu kalau di dalam seks itu orang yang kenikmatan seksnya kalau dia disakiti, gitu ya. Nah, di dalam konsep kepribadian menurut Fromm, masokistik itu adalah pribadi yang merasa dirinya ini inferior, nggak cukup untuk memenuhi dirinya sendiri, sehingga muncul kebutuhan yang lebih besar untuk bergantung pada orang lain atau organisasi lain. Udah, nyerah aja. Saya mau disuruh apa, saya ngikut. Karena saya nggak bisa sendiri. Saya nggak sanggup sendiri. Apa yang orang lain minta, ya, dia menggantungkan diri pada sosok tertentu, atau organisasi atau aliran tertentu. Saya ngikut. Itu masokis. Yang kedua adalah sadistik. Yang tadi masokistik, ini sadistik kebalikannya gitu. Jadi caranya dia mengikat orang lain dengan sadis, dengan kekuatannya, dengan powernya. Ada tiga macam, yaitu pertama membuat orang lain sangat tergantung pada dirinya. Ya, dibuat diintimidasi sedemikian rupa sehingga orang itu kalau mau meninggalkan dia itu jadi nggak berani. Gitu. Sana pergi kalau kamu berani, sana pergi sana. Saya nggak butuh kamu. Nah, itu kan bentuk intimidasi gitu ya. Memangnya cuman kamu satu-satunya cowok atau satu-satunya cewek di dunia ini. Saya nggak butuh kamu. Nah, itu bentuk intimidasi untuk membuat orang lain itu bergantung, gitu ya. Kita tunjukkan kehebatan kita tunjukkan jasa. Kamu nggak nginget ya? Saya itu sudah kasih kamu ini, saya sudah kasih kamu itu, bla 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 bla, untuk mengintimidasi membuat orang bergantung. Yang kedua, mengeksploitasi, memanfaatkan orang lain, dimanfaatkan sedemikian rupa, dieksploitasi, diambil keuntungannya, disuruh ini, disuruh itu. Itu ya sadistik. Dan yang ketiga, itu lebih suka kalau lihat orang itu menderita. Kalau orang itu sakit, orang itu kecapean, nangis, itu dia tuh kayak, berarti kamu semakin butuh saya kan? Berarti kamu semakin terikat dengan saya kan? Nah itu, jadi bentuk-bentuk sadis, gitu ya, sadis untuk menunjukkan bahwa dia punya power, dia punya kuasa. Nah kadang kalau ketemu ya itu tadi kayak yang di video pertama, jadi simbiosis yang kurang sehat. Yang satunya suka melakukan hal yang sadis, satunya suka nurut terus, masokis gitu. Tapi nggak sehat, saling terikat tapi nggak sehat, nggak jadi diri sendiri. Yang kedua, bentuk mekanismenya adalah destruktif, teman-teman. Merusak. Ya. Dia cari cara ya untuk mengamankan atau mempertahankan rasa aman dari dunia itu dengan cara merusak. Ada dua macam bentuk destruktifnya ini, yang dua-duanya masih negatif ya tentunya. Yang pertama adalah mengeliminir, menyisihkan
menghilangkan diri sendiri. Yang punya prinsip seperti ini tuh cara berpikir seperti ini. Jika saya tidak ada, kalau saya ini nggak eksis, kalau saya ini lenyap, maka dunia apa bisa nyakiti saya? Bagaimana dunia bisa menyakiti saya kalau saya ini nggak eksis, kalau saya ini lenyap? Akibatnya dia berusaha membuat dirinya tidak eksis. Dia berusaha melenyapkan, mengeliminir dirinya sendiri. Yaitu destruktif frustasi. Bentuknya bisa bunuh diri, bisa adiksi narkoba, alkohol, bisa dengan menikmati entertain yang pasif, teman-teman. Entah nonton TV berjam-jam, entah itu menghibur diri di bar, nightclub berhari-hari berjam-jam. Ada juga yang mungkin main game, nggak selesai-selesai, tapi main gamenya bukan yang produktif ya, yang pasif. Yang tujuannya sebenarnya ingin menghilangkan dirinya dari muka bumi ini supaya orang nggak menyerang dia. Bentuk yang kedua yang kebalikannya. Kalau yang tadi mengeliminir, yang ini malah nyerang gitu. Dia yang menyerang, dia yang melawan. Bentuknya kalau ini dia prinsipnya, kalau saya bisa merusak dunia, bagaimana mereka bisa nyakitin saya? Sebelum mereka nyakitin saya rusak dulu dunia ini. Nah, repotnya yang bentuk destruktif yang kedua ini, yang menyerang ini, itu cara berpikirnya irasional, ya, nggak rasional, disrasionalisasi. Jadi bukan bentuk pertahanan lain lagi ya, tapi dia bentuknya itu adalah seakan-akan dia itu panggilan, sense of duty, gitu ya, panggilan, calling untuk memang menghabisi satu etnis tertentu. Oh, ini perintah tanda petik Tuhan untuk saya lenyapkan itu anak-anak yang umur sekian. Oh, ini karena saya cinta pada satu negara, bangsa yang tentu ini yang pemahaman keliru ya, sehingga saya harus melawan bangsa lain, negara lain, gitu ya. Ini bentuk fanatisme. Bentuk fanatisme yang tentunya ini merugikan baik untuk individu, organisasi maupun kepercayaan yang lain. Akibatnya yang sering disebut terorisme, ya, terorisme itu kan awal prinsipnya seperti itu. Dia menyerang karena adanya satu fanatisme terhadap satu aliran tertentu sehingga dia menyerang aliran-aliran yang lain atau etnis-etnis yang lain yang tidak sesuai dengan diri. Destruktif. Yang ketiga itu adalah conformity. Nah, conformity ini dia cari aman, cari aman daripada dia kesepian atau terisolir. Dia caranya dia melebur, dia sembunyi dalam satu budaya, organisasi atau aliran tertentu dengan cara menghilangkan perbedaan dirinya dengan organisasi budaya atau aliran tersebut. Jadi seperti hewan bunglon, teman-teman. Kalau kalian lihat bunglon itu kalau di rumput dia jadi warnanya jadi hijau. Kalau di tanah dia warnanya jadi seperti tanah, jadi coklat supaya nggak kelihatan. Nah, ketika orang itu merasa kalau aku nggak melebur, kalau aku aneh sendiri, kalau di rumput dia malah warnanya nggak hijau, dia pakai warna biru atau coklat lah, ketahuan gitu, ketahuan. Nah, ketika ketahuan dia takut, dia disingkirkan, diisolir, bahkan dibunuh. Maka untuk amannya saya akan menyatu. Jadi menyatu seperti orang lain, jadi nggak kelihatan ya antara perbedaan dirinya dan orang lain itu sudah nggak kelihatan lagi karena dia melebur. Ya, seperti bunglon. Nah, pribadi yang conforming ini dia menyerahkan individualitasnya. Individualitas bukan keegoisan, bukan, tetapi diri sendiri, jati dirinya itu diserahkan jadi apapun yang orang lain atau budaya atau organisasi atau aliran itu minta, dia mau, dia ikuti. Nah, ini model yang kayak gini biasanya jarang mengungkapkan pendapat sendiri kan. Udah yang mau organisasinya apa, alirannya apa, dia ikuti pendapatnya sesuai pendapat organisasi, pendapat dari aliran itu. Lebih banyak bergantung pada standar perilaku yang diharapkan organisasi orang lain, di mana dia terikat dan dia sendiri kelihatan kaku dan serba otomatis kayak robot, apa yang diminta organisasi aliran itu dia ngikuti. Teman-teman kalau pernah dengar ya berita-berita bagaimana cara teroris merekrut anggota-anggota yang baru, biasanya yang mereka lakukan adalah pertama cari itu. Ini diambil dari konsepnya Fromm ya. Orang-orang yang merasa kesepian ya, merasa terasing, entah dari keluarga yang broken home, entah dia
dibully sama teman-temannya. Pokoknya orang yang merasa terasing gitu, dia merasa kesepian. Anak-anak muda biasanya itu jadi sasaran empuk ya, mulai direkrut, mulai dibina, diberikan pemahaman sampai akhirnya dia dengan mudah terikat dalam satu aliran dengan prinsip tadi, conformity, bunglon, saya menyatu, lebih aman. Nah, ketika itu sudah di brainwash, dicuci otak, maka dengan mudah seperti robot tadi, otomatis kaku, otomatis dia akan mudah diarahkan. Biasanya model seperti itu jarang bergaul dengan kumpulan-kumpulan RT, RW, ya walaupun kelihatannya di luar ramah, senyum, tapi mereka biasanya rata-rata kalau menurut kesaksian-kesaksian, kalau ada penangkapan teroris, mereka jarang bergaul dalam pertemuan-pertemuan RT, RW. Karena bagi mereka, orang-orang seperti ini, pertemuan RT, RW itu outside, itu sesuatu bagian yang di luar diri. Karena dia punya di dunianya sendiri, yaitu sesuai aliran yang dia anut. Nah, ini yang bahaya. Jika dia jadi kaku, otomatis disuruh jadi pengantin bom bunuh diri pun dia mau, dia nurut. Akibat mengikatkan diri seperti bunglon. Nah, yang sehat teman-teman itu harusnya seperti ini ya. Kita bisa memaknai kebebasan dan dalam kebersamaan, positive freedom ya. Di mana kita dengan bebas ya, kita tanpa harus merasa sepi ya, kita bisa bebas bergaul, tetap bisa kritis, ya nggak cuma ngikut aja, kritis. Kalau nggak setuju ngomong nggak setuju, ngomong terus terang, tetap independen, tapi juga nggak hidup dalam gua seorang diri, nggak teman-teman. Tetap bagian dari kehidupan di kampus, tetap jadi kehidupan di masyarakat, di tempat ibadah, tapi itu bagian yang integral dari umat manusia yang tetap kritis dan independen. Nah, kekuatan sejati dari individualitas kita dan kebebasan kita itu adalah ketika kita melakukan apa yang kita ingin lakukan sesuai dengan potensi keunikan diri kita ya, dan bukan apa yang semestinya kita lakukan. Kalau semestinya itu seakan-akan kita cuma ngikutin aturan, bukan berdasarkan apa yang dalam diri kita. Serta kita harus tetap berada di tengah-tengah masyarakat dengan sikap yang tadi lebih asertif. Kalau memang nggak setuju, kita harus ngomong nggak setuju sesuai dengan diri kita tanpa menimbulkan keributan, pertengkaran, karena kita menyampaikan dengan cara yang bijaksana. Nah, ini positive freedom. Oke teman-teman, di sini kita belajar ya bagaimana bentuk mekanisme seseorang ketika mengalami kesepian, mengalami terisolir, itu ada bentuk-bentuk yang mengerikan tadi, tapi ini ada juga bentuk yang sehat, dan kita belajar untuk lebih sehat lagi dalam kehidupan kita berkomunitas, di kampus, di keluarga, di tempat ibadah, di masyarakat sekitar kita. Tetap berbaur, tapi tetap menjadi diri sendiri. Jangan kaku kayak robot. Nah, nanti masih ada video yang berikutnya, Erich Fromm bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang karakter-karakter sosial. Saksikan video Erich Fromm yang ketiga. Terima kasih.